Hari ini saya ingin sharingkan firman Tuhan. Saya akan bicara khusus tentang yang namanya doa puasa. Kita ada dalam bagian yang kedua dari seri khotbah spiritual upgrade atau upgrade manusia roh, upgrade kehidupan roh kita. Nah, karena itu kita butuh yang namanya doa puasa. Kenapa? Karena saya percaya kita ini hidup di satu masa yang saya sebut dengan masa percepatan. Di mana Tuhan ini sedang mengadakan percepatan di semua bidang. Kalau saudara renungkan manusia zaman sekarang ini, dari 1 tahun saja, jarak 1 tahun saja, perubahan cepat sekali. Beda sama tahun-tahun yang dulu, tahun 1900 atau tahun 1000, katakanlah 1 tahun, not much different. Gak banyak yang berubah. Tapi di masa di mana kita hidup sekarang, 2020 ke 2021, sangat banyak hal yang berubah. 2021 ke 2022, banyak sekali yang akan berubah. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang mengadakan percepatan. Itu dalam agendanya Tuhan. Makanya ilmu pengetahuan dipercepat kemajuannya. Teknologi dipercepat kemajuannya. Ya, semua bidang ini dipercepat dan yang paling kita rindukan dalam kehidupan rohani, revivalnya juga dipercepat. Amin. Jadi terobosan rohaninya juga dipercepat. Karena itu kita perlu belajar masuk dalam gelombang percepatannya Tuhan ini. Kalau kita nggak belajar bergerak bersama Tuhan, saat percepatan berlangsung, kita bisa ketinggalan. Orang lain dibawa maju, kita stagnasi sendiri. Kita cuma jadi penonton. Doa saya, saudara nggak jadi penonton saja. Tapi Anda yang dibawa Tuhan mengalami percepatan tahun ini, terobosan dan kemajuan besar, lompatan dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu belajarlah bergerak bersama dengan Tuhan. Ngikuti gelombang percepatannya Tuhan. Satu cara yang sangat penting buat kita untuk bisa mengikuti gelombang percepatannya Tuhan ini adalah doa puasa. Ya, itu sebabnya saya mau ajak saudara semua, ini liburan sudah selesai, ya. Jadi mulai besok kita akan masuk di dalam gerakan doa puasa. Kita sudah umumkan beberapa waktu yang lalu, kita akan masuk gerakan doa puasa 40 hari. Mulai besok Senin, yaitu 9 Mei sampai 17 Juni. Saya ajak saudara semua bisa ikut. Kenapa? Karena Tuhan itu mau melakukan perkara besar. Secara pribadi, Tuhan bicara sama saya. Tahun ini, Tuhan mau lakukan kegerakan yang terbesar. Akan ada ledakan rohani yang terbesar. Revival yang terbesar. Tapi Tuhan tantang saya nih secara pribadi. Tahun ini 2022 Tuhan sedang tantang saya dalam 1 tahun ini 365 hari ini. Saya lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Itu tantangan yang Tuhan kasih sama saya. Ya, kalau seajaan saya sama saudara mulai besok masuk gerakan doa puasa 40 hari. Tapi secara pribadi Tuhan tantang saya go beyond. Lebih dari itu. Jadi dalam setahun lebih banyak hari-hari doa puasanya daripada tidak puasa. Kenapa? Karena tahun ini Tuhan tuh mau kerja besar. Kalau kita nggak memperbesar kapasitas rohani kita nggak bisa masuk dalam rencana Tuhan itu. Jadi kalau saudara mau tahun ini Tuhan lakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara, ini ajakan saya, doa puasa. Mesti berani bayar harga yang besar. Ya, ayo kita baca Matius 17 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Berapa banyak orang Kristen juga
punya pertanyaan yang sama dalam hati kita. Kenapa kalau saya nengik setan, setan nggak keluar? Kenapa saya doa, sakit penyakit tidak sembuh? Kenapa kalau saya mengimani tetapi seolah-olah nggak pernah ada mujizat yang terjadi, kayak doanya nggak ada kuasa? Itu yang ditanyakan murid-muridnya kepada Yesus. Karena sebelumnya mereka ngusir setan, setan nggak pergi. Setelah Yesus datang, Yesus usir setan, sekali diusir pergi. Jadi waktu sendiri mereka tanya sama Yesus, Guru, kenapa kami mengusir setan tapi nggak bisa? Mari kita lihat jawaban Yesus ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi masalahnya di apa? Iman. Masalahnya dipercayanya kurang, bukan nggak percaya, kurang percaya. Iman itu ada takaran yang beda-beda. Iman itu ukurannya beda-beda, levelnya beda-beda. Kalau kurang maka nggak bisa, kalau cukup maka bisa. Makanya Yesus ngomong, karena kamu kurang percaya. Imannya belum nyampe di situ, makanya nggak bisa. Lanjutkan ayat itu, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Yesus ngomong, kalau kamu punya iman nyampe, tadinya kamu ngusir setan gak bisa, sekarang yang gak bisa, jadi bisa. Saya mau nubuatkan ya, ada orang-orang di tempat ini, sekarang Anda hal-hal tertentu itu terlalu besar buat saudara, Anda tidak bisa. Tapi tahun ini, saya nubuatkan, ledakan iman akan terjadi, hal-hal yang tidak bisa sekarang mulai saat ini, bisa. Yang tadinya mustahil mulai sekarang tidak mustahil terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena itu kuncinya apa tadi Yesus ngomong? Iman. Nggak bisa karena kurang percaya. Imannya harus bertumbuh. Sampai di level tertentu. Nggak bisa jadi bisa. Nah pertanyaannya gimana supaya imannya ini di-upgrade, diperbesar sehingga bisa. Saya mau ngomong sama saudara ya, akan ada orang-orang di tahun ini, Anda Tuhan kasih proyek-proyek terbesar dalam sejarah saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini, engkau akan mengalami promosi terbesar. Mujizat terbesar. Anda percaya itu? Saya tantang saudara, tahun ini saya percaya, walaupun sekarang Anda dengar khotbah saya ini, saudara ngomong kenyataannya sekarang ini paling berat dalam hidup saya. Kenyataannya sekarang ini keadaan saya paling terpuruk. Good. Kenapa saya ngomong gitu? Justru dalam kegelapan paling gelap, kemuliaan Allah akan bersinar paling terang dalam hidup. Saudara katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah gimana caranya supaya kita bisa masuk dalam dimensi ini? Karena tahun ini akan tahun berbeda. Baik untuk gereja kita maupun untuk kita secara pribadi masing-masing. Tahun ini Tuhan bakal kerja terbesar. Bukan sekedar lebih besar dari tahun lalu. Tapi ini nanti akan ada banyak orang yang bersaksi. Dalam sejarah hidup kita tahun ini terbesar. Anda percaya? Anda percaya, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah gimana supaya iman kita di-upgrade jadi besar supaya bisa masuk di situ? Ayat 21. Yesus ngomong begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Yesus sedang ngajari murid-muridnya tentang yang gak bisa jadi bisa. Mereka gak bisa karena kurang percaya. Supaya bisa imannya di-upgrade. Caranya gimana tadi? Dengan apa? Doa, puasa. Jadi doa puasa itu yang diajarkan oleh Yesus. Supaya mereka yang gak bisa, jadi bisa. Ternyata doa puasa adalah booster untuk iman kita. Anda yang selama ini merasa doamu gak ada kuasa. Anda yang merasa seolah-olah Anda di level ini dan stagnan, gak bisa breakthrough maju ke level berikutnya. Bahkan mungkin menciut, Anda mengalami kemunduran.
Saya mau ngomong sama saudara, doa puasa. Doa puasa. Itu akan memperbesar, mengupgrade iman saudara. Karena waktu kita doa puasa, sebenarnya yang kita lakukan, kita memotong diri kita dari kedagingan kita. Kita memotong diri kita dari berbagai macam hal-hal yang negatif. Kita memotong diri kita dari berbagai macam kesibukan kita. Untuk apa? Memberi ruang buat Allah lebih bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Itu doa puasa. Kalau Allah diberi ruang lebih, firman Tuhan ngomong begini, biarlah Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kalau kita sendiri banyak nggak bisanya, banyak terbatasnya, banyak mustahilnya. Tapi kalau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan semakin bertambah, roh Allah semakin bertambah, more of Him, less of us. Kalau Tuhan semakin bertambah, kuasanya tambah besar, urapannya tambah besar, manifestasi kuasanya tambah besar, maka batasan-batasan dalam hidup kita diperbesar. Jadi ayo kita doa puasa. Ada yang belum pernah doa puasa, saya ajak saudara ambil langkah iman. Besok kita mulai doa puasa. Ada yang sudah pernah ikut doa puasa, it's time already. Ya, liburan sudah selesai. Waktunya mulai doa puasa. Doa puasa itu tidak merugikan saudara. Doa puasa adalah sarana memperbesar iman saudara. Sehingga yang gak bisa jadi bisa. Sehingga batasan-batasanmu sekarang kita sekecil ini. Nanti saudara akan di-upgrade lebih besar. Proyek saudara akan lebih besar. Berkat saudara akan lebih besar. Kemenangan saudara akan lebih besar. Melalui apa? Doa puasa. Sekarang saya mau bagikan 3 upgrade yang akan kita kerjakan melalui doa puasa. Nomor 1, upgrade komitmen. Jadi ketika kita doa puasa, kita tuh melatih, mengupgrade level komitmen kita. Kenapa itu penting? Karena komitmen itu dibutuhkan supaya kita berhasil. Kalau kita mau jadi, mau berhasil dalam bidang apapun, butuh yang namanya apa? Komitmen. Jadi kita itu perlu mengupgrade level komitmen kita sampai berhasil. Dalam pekerjaan, semua orang bekerja. Tapi hanya orang yang bekerja dengan komitmen di level tertentu, mereka yang berhasil. Saudara harus ngerti itu. Karena tidak semua orang bekerja dengan level komitmen yang sama. Walaupun semua orang merasa sudah bekerja keras. Tapi sama-sama kita ngomong sudah bekerja keras, level kerja kerasnya kita jauh beda sama levelnya orang lain. Buat kita ini sudah bekerja keras, buat orang lain itu masih malas sekali. Upgrade level komitmen saudara. Karena hanya di level komitmen tertentu. Tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Semua orang berbisnis. Tapi butuh komitmen tertentu. Untuk bisnis saudara jadi. Semua orang bisa menikah. Tapi nggak semua orang punya komitmen dalam pernikahan yang sama. Ada sebagian orang menikah. Tapi nggak komit dalam pernikahannya, ya sudah. Menikah selesai, ya sudah. Kan sudah nikah, mau apa lagi? Tapi ada suami-suami yang punya komitmen di dalam pernikahan. Ada istri-istri yang punya komitmen dalam pernikahan. Mereka yang komit di dalam pernikahan. Yang pernikahannya bahagia. Yang pernikahannya harmonis. Amin. Jadi butuh komitmen. Kalau Anda sudah menikah, punya suami, punya istri, saudara bisa punya anak. Sama-sama punya anak, punya anaknya bisa, belum tentu komitmen mendidik anaknya sama. Ada orang tua yang punya anak, biarin aja anaknya. Tapi ada orang tua yang komite di dalam mendidik anaknya. Itu anak-anak akan jadi berhasil. Kenapa? Karena komitmen. Jadi dalam bidang apapun, dalam pelayanan, dalam kelompok sel, dalam kehidupan rohani, sama. Butuh komitmen untuk berhasil. Dan itu kita latih melalui doa puasa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tanpa komitmen kita nggak mau doa puasa.
Jujur, kan kita baru khotbah nih, ngomong doa puasa. Waktu saudara dengar, apakah langsung di hati saudara melonjak gembira? Amin. Berarti luar biasa. Tapi banyak dari kita ketika dengar doa puasa, di hati berontak. Aduh, nggak makan, wah nanti gimana? Benar nggak? Saya mau ngomong sama saudara, tanpa komitmen, kita nggak akan doa puasa. Kurang komitmen, mungkin kita masih bisa doa puasa, tapi doa puasanya nggak selesai. Kurang komitmen, harusnya bukanya jam 6 sore. Tapi bisa maju jam 4. Maju lagi jam 2. Sebagian maju sampai jam 12 sudah buka, saudaraku. Luar biasa sekali. Ya. Tapi tanpa komitmen di tahap tertentu, kamu tidak bisa. Harusnya bisa, tapi lack of commitment. Tanpa komitmen, maka yang bisa jadi nggak bisa. Karena itu kita perlu melatih diri kita doa puasa. Karena sementara kita doa puasa, komitmennya kita bertambah. Dan komitmen itu yang dicari oleh Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Coba Anda renungkan. Menurut saudara Tuhan kuat enggak? Tuhan powerful enggak? Kuasanya besar enggak? Dan Tuhan ngomong, aku menjelajah seluruh bumi. Nyari untuk melimpahkan kekuatan. Saya percaya di ibadah ini ada orang-orang yang akan terima kekuatan dari Tuhan. Siapa mau terima kuasa Tuhan? Siapa rindu punya terima kekuatan urapan dari Tuhan? Anda mau? Siapa mau terima mujizat dari Tuhan? Mata Tuhan itu menjelajah. Untuk ngasih kekuatan itu Tuhan gak pasif. Sudah harus ngerti loh. Tuhan itu menjelajah. Untuk ngasih kekuatan Tuhan itu menjelajah. Nyari, aktif dia. Menjelajah untuk melimpahkan kekuatan, tapi nggak sama sembarangan orang. Mari kita lihat yang dicari Tuhan yang kayak gimana. Ya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati itu yang committed, yang komit. Jadi sama-sama beribadah, nggak semuanya terima kekuatan sama. Sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak semuanya terima blessing yang sama. Sama-sama berdoa, tidak semuanya terima urapan yang sama. Tuhan ngomong, yang dikasih kuasa, yang dikasih kekuatan, yang committed. Yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau saudara sampai di level komitmen tertentu, Tuhan kasih kuasa. Satu aja Tuhan kasih kuasa, satu aja Tuhan kasih otoritas sama saudara. Anda nggak akan sama lagi. Level saudara akan dibawa Tuhan naik. Anda akan mengalami breakthrough dan terobosan. Apa yang tidak Anda pikirkan dan bayangkan lebih dari itu, Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Tapi itu buat yang bersungguh hati, yang komited. Itu sebabnya saya tantang saudara doa puasa. Semua orang ngomong cinta Tuhan. Semua orang Kristen ngomong cinta Yesus. Tapi belum tentu semua orang yang cinta Tuhan benar-benar committed ngikutin Tuhan. Ngikutin firman Tuhan. Coba saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia jadi manusia. Turun ke dunia jadi manusia. Selama 30 tahun pertama dia tidak melakukan mujizat apapun. Sampai suatu hari dia doa puasa. Doa puasa 40 hari, 40 malam. Nah, kita mencatat seperti itu. Maksudnya doa puasa 40 hari, 40 malam itu gimana? Gini, kalau saya ngomong saya doa puasa 1 hari, maka dari saya pagi bangun, saya sudah nggak makan. Kita orang Kristen nggak pakai sahur ya. Oke. Kita langsung puasa. Sampai jam 6 sore kita baru boleh buka puasa. Itu namanya kita puasa sehari.
Oke. Tapi kalau kita nggak buka puasa jam 6-nya, terus sampai tidur, besok paginya bangun, baru kita buka puasa, artinya kita doa puasa 1 hari, 1 malam. Jadi Tuhan Yesus doa puasa 40 hari, 40 malam. Selama 40 hari, 40 malam itu dia tidak buka puasa sama sekali. Nggak ada makanan yang masuk di dalam tubuhnya. Saya mau tanya sama saudara, secara daging, yang namanya tubuh selalu butuh makanan nggak? Selalu kepengen untuk makan nggak? Keinginan ada, kebutuhan ada. Tapi Yesus committed. No. Bayar harga. Kenapa? Mengosongkan diri sendiri. Ngasih ruang lebih besar. Supaya kuasa Allah dilimpahkan lebih besar. Baru sampai di tahap itu setelah dia doa puasa. Perubahan terjadi. Sebelum doa puasa 30 tahun. Yesus loh gak pernah melakukan mujizat. Setelah doa puasa. Tiba-tiba tahun berikutnya. Mulai saat itu juga. Boom, ledakan besar terjadi. Pelayanan Yesus penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda-tanda ajaib. Banyak hal yang tadinya tidak bisa, sekarang bisa. Bisa. Banyak hal yang tadinya kayaknya di situ juga, sekarang yang ini jadi, yang itu jadi. Akan ada orang-orang di tempat ini. 2022 jadi tahun titik balik dalam hidup saudara. Apa saja yang engkau kerjakan jadi. Jadi berhasil dan terobosan besar Tuhan kerjakan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya doa puasa. Doa puasa itu bukan membuat Anda menderita. Doa puasa itu kesempatan kita upgrade kelas. Upgrade level kita, upgrade kapasitas kita. Mainnya nggak kecil lagi, mainnya lebih besar. Karena kita dilimpahi dengan kekuatan Tuhan. Orang-orang yang committed, yang bersungguh hati. Saya tantang saudara, doa, puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui doa puasa, pikiran kita di-upgrade. Kalau saudara mau dibawa Tuhan dalam perkara besar, pikiran kita harus di-setting ulang, di-upgrade. Kenapa? Seringkali yang menghalangi Tuhan bawa kita dalam urusan besar. Pikiran kita sendiri. Kenapa kok pikiran kita menghalangi? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi serba negatif. Makanya kalau kita baca berita, kebanyakan berita negatif. Yang viral, yang negatif. Karena nature-nya manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita ngobrol sama teman-teman kita, ngelihat keadaan sekarang, rasanya serba sumpek, masih berat, masih pandemi, ini kayaknya tambah susah, inflasi tambah tinggi, perang Rusia, Ukraina. Nanti ada apa lagi? Pokok kebanyakan orang kan berpikir semua yang terjadi ini serba tidak baik. Saya berdoa sementara kita doa puasa, semua pikiran yang negatif, semua pemikiran yang pesimis, semua pikiran yang tidak sinkron, tidak kompatibel sama pikiran Tuhan, dilenyapkan. Amin. Kenapa? Karena waktu kita doa puasa, kita bukan sekedar nahan lapar. Tapi kita doa puasa supaya kita bisa mendownload, kita bisa menerima hal-hal yang Tuhan mau kita terima dalam hidup kita. Dan salah satu yang paling penting adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara doa puasa, waktu yang biasanya Anda pakai untuk pesan makanan, untuk makan, pakai itu untuk baca Alkitab. Makanan kita berkurang, tapi dosis makanan roh kita harus bertambah. Saudara yang biasanya baca Alkitab 1 pasal, saat doa puasa baca 2 pasal. Yang biasanya 2 pasal, tingkatkan dosisnya jadi 3 pasal. Anda yang biasanya jarang baca Alkitab atau mungkin
ya hampir nggak pernah baca Alkitab. Saya tantang saudara, waktu doa puasa konsisten baca Alkitab. Kenapa? Karena waktu kita baca Alkitab, pikiran kita disinkronkan supaya kompatibel sama pikiran Tuhan. Dan kalau kita disinkronkan sama pikiran Tuhan, kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Kita bisa melihat pikiran Tuhan yang besar. Sama-sama ngelihat angin ribut, angin taufan yang besar. Muridnya ngomong hantu, muridnya ngomong takut. Wah, bahaya, masalah. Yesus ngomongnya mujizat. Keadaannya sama, tapi yang dipikirkan murid-muridnya beda sama yang dipikirkan Yesus. Pikiran kita bisa dirubah jadi pikiran Yesus ketika kita isi pikiran kita dengan firman Allah. Jadi doa puasa, saudara mesti komit baca firman, isi diri saudara. Dan saya belajar ketika saya doa puasa, saya baca firman, saya lebih cepat nangkep firman Tuhan. Saya lebih gampang percaya firman Tuhan. Saya lebih mudah mencerna firman Tuhan. Saat saya puasa, saya terima firman Tuhan. Saya lebih gampang nangkep rema dari Tuhan. Saya lebih cepat dengar suara Tuhan. Saya lebih gampang ikuti petunjuk Tuhan. Karena itu lebih cepat mengalami terobosan, kemenangan, mujizat lebih besar. Yes. Sama-sama saudara dengar saya khotbah seperti ini. Dan saya sampaikan pesan Tuhan, tahun ini akan terjadi kemenangan terbesar. Mujizat terbesar. Waktu Anda dengar pesan firman Tuhan kayak gitu disampaikan, tidak semua orang menerimanya dengan level iman yang sama. Ada sebagian dari kita yang, waduh masih bergumul dalam hati kita. Waktu dengar, wah ini mau besar-besar, aduh besar-besar. Hidup saya sudah berat, bayar hutang aja berat, survive aja susah. Kenyataannya saya percaya-percaya tapi sampai sekarang gak ngalami apa-apa. Saya mau ngomong sama saudara, itu peperangan rohani yang terjadi dalam diri saudara. Dan seringkali itu yang dialami oleh banyak orang. Tapi ketika Anda doa puasa, penghalang-penghalang pikiran-pikiran yang negatif seperti itu, yang pesimis, yang tidak percaya seperti itu, dilenyapkan. Ketika Anda doa puasa, saudara terima firman Tuhan, terus pesan disampaikan, tahun ini terjadi mujizat terbesar dalam hidupmu. Itu imannya meledak langsung cepat kita katakan, amin, percaya, terjadi. Dan ketika engkau percaya, Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Wow. Jadi Anda bisa naik level secara rohani ketika Anda doa puasa. Pikiran kita ini jadi tajam, jadi brilian. Jadi pinter, jadi kreatif, jadi inovatif. Sebagian orang masih bergumul, waduh kalau nanti doa puasa saya malah sakit gimana? Tapi dunia medis, dunia kedokteran sudah mengkonfirmasi doa puasa itu sehat. Justru waktu kita doa puasa, racun-racun dalam tubuh kita dikeluarkan. Sehingga tubuh kita lebih sehat waktu kita doa puasa. Makanya berpikirnya juga lebih tajam, nangkap firman lebih cepat. Percayanya lebih gampang. Pikiran kita jadi kompatibel sama pikiran Kristus. Dan Tuhan bisa bawa kita geraknya seirama sama Roh Kudus. Oh, sekali lagi saya mau nubuatkan tahun ini akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan mengalami mujizat terbesar. Engkau akan dipercaya mengerjakan proyek terbesar. Engkau akan mendapatkan promosi terbesar. Akan ada kesaksian kemenangan terbesar terjadi dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, melalui doa puasa kita belajar mengupgrade penguasaan diri kita. Karena untuk berhasil dan tetap berhasil, bahkan lebih berhasil, butuh penguasaan diri.
Tanpa penguasaan diri, kalau Anda pinter, Anda bisa berhasil. Tapi orang yang sudah berhasil, nanti bisa jadi orang gagal. Orang yang sekarang menang, besok bisa jadi orang gagal. Kalau tidak ada penguasaan diri. Banyak orang gak bisa menang bukan karena kurang kemampuan untuk menang. Tapi karena kurang penguasaan diri. Berapa banyak pelajar atau mahasiswa gagal dalam studinya bukan karena gak pinter. Bukan karena gak pinter, tapi karena gak bisa menguasai dirinya. Main games terus. Terus main sama teman-temannya, akhirnya terbawa, akhirnya gagal. Bukan karena nggak pinter loh. Dalam keuangan bukankah sama? Banyak orang gagal secara finansial, bukan karena nggak diberkati. Dilihat salary-nya besar, penghasilannya lumayan. Tapi hati nggak bisa dikuasai, spending terus, tergoda terus. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Ngalami kegagalan secara keuangan. Dalam pernikahan juga sama. Saya lihat ada suami istri yang sebenarnya mengasihi, tidak diragukan. Sayang sama istri, sayang sama suami. Tapi kenapa kok gagal dalam pernikahan? Karena nggak bisa menguasai emosinya. Lagi beda pendapat sama istri, sama suaminya. Wah, nggak bisa mengendalikan amarah. Ngomongnya tajam sekali. Saling menyakiti, timbul kecewa dan akar pahit dalam hatinya. Akhirnya pernikahannya rontok. Bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak bisa menguasai hati, nggak bisa menguasai lidah. Ada berapa banyak suami-suami juga sayang sama istrinya, tapi nggak bisa menguasai nafsunya. Sama lawan jenis, wah cantik, tertarik, gampang sekali terbawa, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Selingkuhnya bukan nggak sayang sama istri, sayang sama istri. Tapi nggak bisa menguasai nafsunya, dirinya. Jadi ada orang yang sekarang menang, nanti gagal. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri. Saya berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini, dan Anda yang mengikuti secara online dari manapun, kemenangan Tuhan kerjakan. Tidak pernah hilang. Berkat-Mu tidak akan pernah hilang. Engkau tidak akan pernah turun lagi. Mulai hari ini tetap naik. Tidak turun. Tuhan bawa Anda terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Dari kemuliaan pada kemuliaan semakin besar. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Anda bayangkan, kota yang apa? Roboh temboknya. Zaman dulu kota itu harus kokoh temboknya. Kenapa? Karena kalau diserbu sama musuh, temboknya kokoh, dia bisa bertahan. Kalau sudah roboh temboknya, kapanpun juga musuh menyerbu, habis dia. Dan firman Tuhan ngomong orang yang tidak bisa menguasai dirinya seperti kota yang apa? Roboh temboknya. Kapan-kapan bisa jatuh. Kapan saja bisa jatuh. Coba renungkan. Ya, kita dalam makanan. Secara makan aja, kita tes ya diri kita masing-masing. Karena gereja kita kan di atas mall. Selesai ibadah akan turun ke bawah. Dan di sana tuh banyak sekali tawaran. Ada boba. Ada barbecue, macam-macam, resto yang begitu menarik, begitu banyak yang ada di bawah sana. Ya, pertanyaan saya, ketika Anda melihat itu, terus kemudian Anda ingin, saudara punya full control enggak dalam diri saudara? Walaupun ingin, kalau saya ngomong tidak, saya bisa ngomong tidak. Ada orang yang ingin, tapi waduh, aku pengen sehat, aku pengen langsing. Kepingin langsing nih. Maunya nggak makan, tapi nggak bisa menguasai keinginan. Tetap aja diambil. Terus nanti ngeliat apa aja? Tambah terus. Kenapa? Seperti kota yang roboh temboknya. Nggak usah diserbu sampai kayak gimana. Habis sendiri. Kapanpun juga tergoda. Kapanpun juga tergiur lagi. Kapanpun juga jatuh lagi dalam dosa. Berapa banyak orang
baru ngeliat di handphonenya sedikit atau di laptopnya, nanti ada iklan nongol yang agak gimana sedikit. Begitu cepatnya terbawa, langsung jatuh dalam pornografi lagi. Padahal kita sudah ngomong, aku nggak mau. Nyesel setelah itu. Tapi nanti kapan saja ngelihat lagi iklan sedikit yang muncul rada menggoda sedikit, cepat sekali jatuh dalam pornografi. Kenapa? Karena tembok penguasaannya dirinya roboh. Kapanpun juga digoda dikit aja, nggak usah diserbu. Iblis cuma goda sedikit aja, dia langsung roboh. Oh, saya berdoa mulai hari ini tembok yang roboh dikokohkan kembali, dibangun kembali. Amin. Saya berdoa tembok penguasaan diri saudara dikuatkan mulai sekarang. Amin. Jangan sampai tembok kita roboh dan tetap roboh. Berapa banyak pria yang tergoda sedikit sama lawan jenis, nanti sama temennya siapa, ketemu di mana. Cinta istri sih nggak ada maksud kayak gimana-gimana, tapi gampang terbawa, gampang tergoda, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Firman Tuhan ngomong, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, ibarat seperti kota yang roboh temboknya. Kapan saja digoda sama iblis, jatuh. Banyak orang bisa menang, tapi akhirnya jadi pecundang karena tidak bisa menguasai diri. Kita baca ayat terakhir, Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Coba Anda dengarkan apa yang mau dikatakan Salomo ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya mau tanya, orang yang merebut kota itu berarti dia menang apa kalah? Dia menang. Dan Alkitab ngomong, orang kalau bisa menguasai dirinya, dia lebih dari pemenang. Saya percaya pribadi-pribadi di tempat ini, pemenang kita semua lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Lebih dari pemenang. Dan untuk jadi lebih dari pemenang, butuh orang yang menguasai diri. Jangan biarkan terus terbawa terus. Latih otot-otot penguasaan diri saudara. Caranya melalui doa puasa. Kenapa kok harus doa puasa? Karena pertama, waktu kita doa puasa, kita kepingin makan, tapi kita say no. Istri saya ini, Pastor Nita, sedang doa puasa 100 hari. Padahal kemarin, kami sedang berlibur di Bogor. Kita barbekyuan, kita kulineran, kita rafting, kita lakuin berbagai macam aktivitas yang seru, yang menyenangkan. Kita makan, kita menikmati. Dan waktu kita makan, dia puasa. Waktu kita rafting, kita lapar, kita mau makan, dia puasa. Saya mau ngomong sama saudara, itu melatih penguasaan diri. Wow. Kalau saudara latih penguasaan diri, pertama sama makanan. Begitu saudara bisa menguasai diri sama makanan, nanti terhadap godaan-godaan yang lain, tembok penguasaan dirimu sudah terbangun dengan kokoh. Anda akan lebih mudah mengalahkan godaan-godaan. Sehingga saudara bukan hanya menang, tapi engkau tetap menang. Engkau lebih menang. Tambah besar kemenangan yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan jadi seperti Simpson. Simpson itu bisa menang karena kekuatannya yang besar. Tapi dia tergoda lagi. Jatuh dosa lagi. Dia pikir it's okay kok, jatuh dosa gak apa-apa, tergoda gak apa-apa. Semua orang yang punya bakat, punya pikiran tajam, punya talenta hebat, terus kemudian maju, tapi tidak belajar pengendalian diri, penguasaan diri, selalu akan ngomong yang sama dengan Simpson dalam hatinya. Gak apa-apa kok, tergoda gak apa-apa kok, jatuh gak apa-apa kok, sekarang gak apa-apa, tapi Anda tunggu tanggal mainnya.
kisah seperti Simpson selalu berulang dan berulang. Tapi saya berdoa gak ada di tempat ini mantan pemenang. Gak ada di tempat ini mantan orang berhasil. Saya berdoa semuanya lebih dari pemenang. Anda bukan hanya menang, Anda tetap menang. Anda terus menang. Anda tambah menang. Karena itu belajar menguasai diri, saudara. Doa puasa.